wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bang, kami ada tugas dari Prodi Manajemen atau Kuliah Studi Kelayakan Bisnis Oke, dari Universitas Muhammadiyah Riau. Apakah Abang bersedia untuk kami wawancara? boleh. Baik, perkenalkan nama saya Udi Shalala Putri Teguh. Saya Muhammad Hussein. Saya Muhammad Iqbal Fajar. Baik, kami mulai aja ya Bang, langsung pertanyaannya. Yang pertama, gimana asal mula berdirinya usaha Bang ini? Awal mulanya ini tempat usaha ini didirikan tahun 2023 di bulan November. Alasan saya mendirikan itu karena hobi saya dalam dunia otomotif. Di samping hobinya dunia otomotif, peluang yang bisa diambil waktu itu ya usaha di mobil. Baik, pertanyaan selanjutnya, bangun usaha sendiri atau dengan rekan-rekan yang lain? Kebetulan saya mengelola sendiri, didukung sama keluarganya, orang tua dan adik-adik. Pertanyaan selanjutnya, untuk perubahan atau permintaan pembeli itu gimana Bu? Dalam dunia bisnis itu kan yang harus kita kenal itu kan sebenarnya keinginan orang, keinginan pelanggan atau keinginan pasar. Jadi kalau kita tahu apa yang menjadi keinginan pelanggan itu, seharusnya bisnisnya akan lancar. Tapi yang susah itu kalau kita nggak tahu keinginan. Jadi saya mempelajari dunia cucian, gitu kan. Saya kunjungi semua cucian yang mungkin punya nama di Pekanbaru. Kita lihat di situ apa sih yang kenapa sih dia ramai, apa sih faktor-faktor yang membuat dia ramai, ya kan? Oh mungkin dari segi kualitas cuci itu udah pasti, ya kan? Udah pasti itu orang cari di sini. Terus kualitas pendukungnya apa sih, misalnya kayak ruang tunggu, terus fasilitas-fasilitas yang mungkin ada ruang AC, ruang smokingnya yang nyaman, ya kan? Karena pasar kita kan tidak jauh dari laki-laki dan mungkin remaja yang laki-laki juga, kebanyakan itu dibanding yang perempuan. Nah itu apa yang mereka suka itu yang harus kita sajikan di sini. Apalagi laki-laki sering pakai mobil. Nah, laki-laki sering pakai mobil, terus dia suka merokok kan rata-rata gitu kan. Ya, Itu fasilitasnya kita siapkan. Terus sama ngopi itu lagi. Itu fasilitasnya harus kita sediakan. Kalau tujuan orang cuma untuk nyuci, banyak cucian sekarang. Tapi tujuan orang untuk nyuci yang bisa nyaman dan bisa datang berkali-kali, itu yang harus kita ciptakan. Itu supaya kita bisa menguasai menarik pelanggan dan kita ikutin terus trennya. Karena tiap generasi itu beda-beda tuh. Generasi kalau di media sosial kan ada generasi X, generasi milenial, Gen Z, Alpha, itu beda semua cara main. Itu harus dipelajari. Selanjutnya Bang, visi dan misi untuk usaha ini apa? Kalau visi misinya kalau mungkin kalau visi misi lebih terlalu formal ya. Mungkin kalau harapan aja kali ya. Harapan saya terhadap bisnis ini bisa menjadi wadah otomotif bagi orang-orang di Pekanbaru. Jadi tidak tertutup untuk cucian saja harapannya. Kita bisa mengembangkan ke yang lain-lain. Cuman apa yang menjadi keinginan orang teman-teman Pekanbaru atau warga Pekanbaru itu bisa kita sajikan. Dalam persaingan sekarang ini sangat ketat ya Bang. Bagaimana Abang cara untuk menghadapi persaingan itu? Kalau persaingan sejauh ini selama 1 tahun lebih yang saya sudah jalani, ada yang persaingannya memang sehat, ada yang persaingan yang nggak sehat. Kalau persaingan sehat itu kalau kita rasa paling pertanyaan sebelumnya, kalau kita sudah menyajikan kemauan pelanggan tadi, kemauan pasar kita, kemauan customer kita yakin opsi, jadi pilihan untuk orang datang ke sini. Tapi kalau itu kita nggak bisa sajikan ya mungkin kita tidak dilirik sama orang. Tapi kalau untuk persaingan yang tidak sehat ini, saya dapat beberapa
permasalahan dulu, seperti eh, anggota dari tempat lain datang ke sini ngaku-ngaku kehilangan, ngaku-ngaku mobilnya rusak, ya kan, ngaku-ngaku macam-macam, gitu kan, atau dia buat di media sosial yang tidak baik, Google review dia buat jelek, gitu kan. Nah, kalau menanggapi itu sebenarnya kalau memang kita sudah menjalankan bisnisnya dengan baik sesuai peraturan, sesuai SOP yang sudah dijalankan, itu akan gampang mentalinnya. Oh, mobil bapak saya lecet, ya sudah, mana bagian lecetnya? Kita putar semua CCTV yang ada di sini. Mobil bapak sudah terbukti masuknya sudah dalam kondisi lecet. Terus jangan salahkan kita nggak tahu. Terus saya kehilangan gitu katanya. Saya pernah ada naruh dompet. Oh, kita sudah buat peraturan dilarang meninggalkan barang berharga di sini. Karena kita nggak menjaga itu, kita mau nyuci mobil, kita bukan menjaga itu, ya kan? Nah, sekarang bisa dibuktikan nggak kalau dompetnya memang ada sebelumnya di sini? Kan nggak bisa kan? Jadi nggak bisa kita saling menjatuhkan. Nah, ujung-ujungnya kalau kita sudah benar melakukan pekerjaannya, melakukan menjalankan SOP-nya, orang-orang itu akan gampang kita mentalinnya. Tapi kalau kita nggak menjalankan dengan baik, ya kan, tidak quality control sebelum menerima mobil, itu akan mudah orang untuk menjatuhkan kita. Dalam untuk mendapatkan karyawan, bagaimana abang bisa merekrut karyawan yang bagus untuk dalam pekerjaan? Yang kita tahu lah, karyawan itu agak tricky kalau kita mencarinya, karena karyawan bagus itu pasti mahal. Kalau dia mahal, tentu targetnya makin tinggi seharusnya, ya kan? Jadi misalnya kita dapat karyawan yang biasa-biasa aja, mungkin target 5 mobil sehari, kan? Misalnya. Tapi kalau kita dapat karyawan yang bagus, kita harus targetkan 10 supaya itunya tadi tertutupi, kan? Operasional kita tertutupi. Jadi kalau kita dapat karyawan yang susah, itu dapat karyawan jelek tapi mahal, itu yang susah. Itu yang kita ya udah, itu tinggal nunggu waktu bisnisnya tekor aja kan. Dan karyawan ini ada pelatihan gitu kan? Kita mencari yang ahli, memang sudah ada pengalaman sebelumnya. Jadi ketika masuk ke sini cukup kita uji 1 mobil 2 mobil. Yang pertama, tercukupi nggak waktu pekerjaannya, ya kan? Estimasi kita maksimal 1 jam kalau untuk mobil motor parah. Itu terselesaikan sama dia apa? Terus hal-hal mendetail itu dia kerjakan apa tidak, kan? Intinya apa yang menjadi keinginan kita. Misalnya kita kan kalau aku kan hobi otomotif. Iya. Apa yang menjadi keinginan kita? Bagaimana mobil kita diperlakukan? Kita senangnya gimana sih diperlakukan mobil kita, kan? Nah, tolong perlakukan seperti itu juga ke pelanggan, supaya pelanggannya puas. Itu bisa nggak dicapai? Kalau dia bisa capai, kita pakai. Kalau dia nggak bisa pakai, kita pecat istilahnya, atau kita keluarkan lah gitu ya. Iya, betul. Nah, Abang menjalankan usaha ini, siapa yang abang butuh? gimana? Ya, abang menjalankan usaha ini, siapa yang abang butuh? Yang 7. Ya, yang abang Saya tuju. kayak Tujuan. mahasiswa atau Oh, masyarakat. target pasarnya ya? Iya, target pasar. Kalau itu sebenarnya kalau kita berbicara siapa yang kita tuju, kayaknya ada hal sebelumnya yang harus kita lakukan sebelum kita tentukan siapa yang kita tuju. Pertama itu peluang. Kira-kira kita mau buka bisnis apapun lah, misalnya kayak cucian ini, sepanjang jalan ini bagaimana sih peluang bisnisnya? Kemungkinan orang untuk datang ke kita itu bagaimana? Setelah itu area ini, setelah misalnya oke, cucian mobil kita tetapkan bisnisnya. Setelah itu kira-kira siapa sih yang akan datang ke sini? Itu kita harus baca. Di sini banyak mahasiswa. Belakang ada kampus, di itu ada kampus lagi, terus ada perkantoran, terus ada perumahan. Itu yang menjadi target kita. Nah, itu lagi tadi balik lagi, perilaku mereka seperti apa? Ya kan? Kalau anak muda pasti udah pengen ngopi deh, duduk terus ngopi, ya kan gitu kan. Kalau bapak-bapak kurang lebih sama itu, cuman kopinya beda. Ya. Mesin kopi yang kopi-kopi kekinian itu nggak cocok sama bapak-bapak. Lebih cocoknya yang inilah, kopi yang diracik secara manual. Kopi masak. Kan?
baru ya bapak-bapak sukanya seperti itu kan. Baru yang anak-anak mudanya persentasenya nggak sebanyak bapak-bapak setelah berjalan. Akhirnya kita maksimalkan kemana yang pasar memang itu ke bapak-bapak. Kira kita treatment seperti bapak-bapak, gimana kayak apa makanannya yang kita sajikan, minumannya yang apa aja yang kita sajikan. Kan? Kalau anak bapak-bapak nggak mau dia roti pakai es krim, ya, itu anak-anak muda, ya kan? Bapak-bapak dia maunya ubi goreng, ya kan? Risol, goreng-gorengan lah, ya kan? Tempe mendoan, itu yang kita sajikan. Tapi anak muda bisa juga makan itu, bukan berarti nggak bisa kan? Kalau target kita sendiri setelah berjalan ternyata ramaian bapak-bapak. Jadi itu yang kita push terus, itu yang kita kita kaji terus apa yang mereka mau. Nah, ini tadi goreng-gorengan dan lain-lain sampai ke kulinernya. Dan bagaimana cara abang untuk mengelola keuangan pemasukan dari bisnis? Ngelola itu maksudnya ini ke arah mana nih? Pendapatannya Ya, lagi. Pendapatan untuk per bulan atau apa? Hah? Pendapatan per bulan per harinya gimana semuanya? Selama Supaya lancar. Kalau soal keuangan kita punya sistem, kita punya aplikasi khusus, yaitu yang orang ketiga lah, itu banyak beredar, kita bisa berlangganan kayak apa, seller, terus Winos, nah itu tuh kita tinggal langganan. Cuman kan kalau bisnis ini kan kalau kita berdasarkan itu aja belum tentu mobilnya sesuai, ya kan? Pertanyaannya gitu. Memang satu hari itu dimasukin semua nggak sama kasirnya kan? Kalau kasirnya nakal kan bisa jadi masuk 100, saya masukin aja lah 90 gitu kan, 10-nya masih saya. Kita itu namanya ada pendataan mobil masuk. Pendataan ini mengaruh kepada pendapatan karyawan itu. Jadi di aplikasi 100 misalnya, di buku pendataan itu tuh juga 100 pasti. Itu yang orangnya harus dipisah. Jadi kita berurusan bukan mereka bekerja sama berurusan dengan kita, tapi si kasir berurusan dengan kita, si admin berurusan dengan kita. Ketemu nggak angkat? Kalau ketemu itu. Kalau nggak ketemu, misalnya misalnya di buku kita ketemu 100, di kasir kita ketemu 90. Kalau kita nggak usah pakai tanya, itu udah potong gaji. Nggak usah perlu dipertanyakan lagi, udah potong gaji. Kamu hilangin 10 mobil satu hari ini misalnya. Jadi intinya kita sebagai owner bisnis atau yang di posisi tertinggi dalam suatu bisnis itu harus pandai gimana caranya keuangan ini harus diaudit dengan cepat. Boleh abang berikan kami motivasi sebagai mahasiswa untuk menjalankan atau memulai bisnis? Kalau hal paling mendasar itu dari bisnis itu tuh kejujuran. Kalau sudah jujur, kita akan dipercaya. Percayalah, dari awal aku membangun bisnis itu kejujuran yang dicari orang. Sehingga orang bisa percaya. Sehingga mobil-mobil dari menengah sampai ke atas mau datang ke sini mempercayakan mobilnya. Kita serius menjalankannya, kita nggak main-main menjalankannya, sehingga orang percaya. Makin naik levelnya, orang-orangnya akan itu aja. Kalian baru mulai atau akan memulai, mungkin orangnya masih banyak. Ketika kalian sudah naik satu step di atas pemula, itu orang-orangnya sudah mulai itu aja. Jadi kalau kalian tidak bisa dipercaya, kalau kalian tidak dipercaya orang lain, itu akan sebentar akan jatuh lagi. Jadi kepercayaan bisnis itu nomor 1. Kedua, pahami keuangan. Itu kunci bisnis. Itu aja yang kami tanyakan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf Bang, ya, Bang. Dan terima kasih sudah menjawab dengan baik dan sesuai. Sukses kuliahnya, jangan main-main. Ya, insya Allah Bang. Orang tua kalian membiayai kuliah sampai selesai. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.